Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami santri Pondok Pesantren Ittihadut Thalibin. Dalam video kali ini kami akan memberikan gambaran tentang proses pengolahan lahan sampai proses penanaman benih padi. Oke, kita awali dengan proses pertama, yaitu pembajakan sawah. Setelah pembajakan tahap pertama usai, dilanjutkan dengan tahap kedua. Tahap kedua ini biasanya kita menyebutnya dengan membuat ler-leran. Proses ini akan memudahkan penanaman padi nantinya, yaitu dengan meratakan permukaan sawah agar ketinggian air bisa diatur secara merata. Di era modern ini, hampir semua petani menggunakan mesin traktor untuk membajak sawah. Berbeda dengan dahulu kala, di mana petani menggunakan cangkul dan hewan peliharaan untuk membajak sawah, seperti halnya kerbau dan sapi. Traktor menjadi pilihan, di mana traktor ini akan lebih membantu mempercepat proses pembajakan sawah dibandingkan dengan cara tradisional. Setelah proses pembajakan yang kedua usai, kita akan melanjutkan ke proses yang berikutnya, yaitu nyorogi. Tahap ini adalah proses manual untuk menyempurnakan persiapan lahan agar media lebih siap untuk ditanami. Dalam proses ini dilakukan pembuangan hama keong, pembenaman gulma agar membusuk menjadi pupuk alami tanaman nantinya. Ada beberapa petani yang tidak melakukan proses ini karena pemahaman lain berkaitan dengan petunjuk pertanian yang diketahui juga berdasarkan pengalaman lapangan. Tinggal bagaimana kita saja, boleh dipakai dan boleh tidak. Jika ingin hasil maksimal, maka ini menjadi perlu. Dalam video ini kita memilih usia tanam 20 hari dengan berbagai pertimbangan. Kelebihan usia tanam 20 hari adalah menghindarkan kemungkinan dari serangan hama keong, di mana kita ketahui bahwasanya keong menyukai bibit tanaman padi yang masih muda. Dan minusnya adalah pertumbuhan akar padi akan sedikit terlambat. Untuk itu, kami sudah mempersiapkan proses perendaman sebelum tanam. Oke, sebelum ke proses perendaman, kita lanjut dulu dengan proses ndaud. Ndaud ini adalah proses pencabutan benih padi dari media penyemaian, yang kemudian nanti akan diikat untuk disiapkan di tiap-tiap petak sawah untuk ditanam. Satu ikat dalam bahasa kami disebut sak bawang, dan prosesnya disebut banjari atau juga mengikat benih padi. Perhatikan video ini ya. Sebelum melakukan penanaman atau tandur, ada proses yang tidak kalah penting, yaitu garet. Garet dalam istilah kami adalah proses pembuatan kotak-kotak di media tanam yang sudah jadi, yang nantinya akan menentukan titik penanaman benih padi agar lebih rapi dan sedap dipandang mata. Di samping itu, akan memudahkan proses perawatan, juga memaksimalkan pertumbuhan tanaman padi.
Ukuran kotak garetan pada umumnya adalah 25 kali 25. Mungkin ada di beberapa wilayah ukuran ini bisa jadi berbeda tergantung dengan kondisi sekitar. Nah, ini dia rahasia pokok di mana padi-padi akan tumbuh lebat dan subur nantinya. Meski usia tanam benih kita tergolong tua, kami punya cara tersendiri untuk merangsang pertumbuhan akarnya. Dengan proses perendaman ini, benih akan lebih cepat beradaptasi dan merangsang pertumbuhan akar. Ramuan stimulan ini akan kami tuliskan dalam komentar jika ada pertanyaan. Silahkan bagi yang ingin tahu atau berbagi pengalaman saja, tulis di kolom komentar ya. Atau bagi kalian yang sudah subscribe, sebenarnya stimulan perendaman ini sudah kami kemukakan di video sebelumnya. Perendaman ini juga berfungsi untuk menambah peranakan batang padi, di mana semakin banyak peranakan batang padi akan memberikan hasil yang lebih maksimal. Di mana menurut pengalaman kami, satu batang padi yang direndam dan ditanam akan memberikan anakan bisa sampai antara 50 sampai 60 batang. Setelah semua usai, mari kita lanjutkan dengan tahap penanaman benih atau tandur. Usia ideal penanaman benih padi yaitu antara 15 sampai 30 hari. Tinggal kita sesuaikan dengan kondisi lapangan saja. Kali ini kita akan mempraktekkan dengan sistem jajar legowo. Jajar legowo memberikan alternatif tanam padi lebih maksimal. Jumlah yang ditanam pun akan lebih banyak dan tentunya mempengaruhi hasil panen nantinya. Sistem jajar legowo ini memaksimalkan masuknya sinar matahari ke batang tanaman yang sangat membantu proses fotosintesis dan juga mengantisipasi adanya hama tikus, karena menurut pengalaman kami, tikus akan menyerang tanaman yang jauh dari cahaya matahari. Jika ingin tahu lebih lanjut tentang jajar legowo, kita bisa saling berbagi di kolom komentar ya. Demikian yang dapat kami bagikan kali ini. Jangan bosan, simak terus video dari kami sampai proses panen nanti. Akan ada banyak tips dan cara sederhana dalam bertani, tapi insya Allah akan memberikan hasil yang maksimal. Kritik dan saran untuk saling berbagi akan sangat kami nantikan. Guys, betul lah. Padang Ramadan mampu.